Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dari kelas C dengan NIM 23500810810. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum UAS pemrograman objek yang telah saya kerjakan sebelumnya. Jadi di sini langsung aja saya akan membahas shortcutnya dari mulai kelas utama. Di sini pada kelas utama aplikasi kalkulator zakat. Di sini saya membuat aplikasi suatu kalkulator aplikasi zakat yang mana itu tuh menginputkan jenis zakat berupa zakat emas, zakat fitrah, zakat penghasilan yang telah saya coding di sini. Di sini saya membuat tadi ada kelas utamanya itu zakat kalkulator, lalu di sini ada layout untuk mengatur suatu perpindahan antara panel input zakat. Terus di sini ada panel utama, pilihan zakat, lalu ada panel dan komponen untuk input zakat emas. Lalu ada panel dan komponen untuk input zakat fitri, dan seterusnya ini ada zakat penghasilan. Nah, di penjelasan kode ini saya menggunakan inisialisasi GUI atau init command untuk membuat suatu tombol dan label untuk menu dan setiap panel input, dan juga menambahkan listener pada tombol pilihan untuk berpindah panel sesuai jenis zakat yang kita pilih gitu. Jadi di sini saya tuh menginputkan 3 zakat, Bu. Ada zakat emas, zakat fitrah, sama zakat penghasilan. Lalu menambahkan tombol hitung zakat dan kembali ke menu di tiap panel input seperti itu. Jadi ketika kita menginputkan nilai suatu emas yang pengen kita masukin berapa kg, ketika kita kirim input kirim itu akan menghasilkan suatu inputan hasilnya, lalu ketika kita kembali ke menu itu akan hilang, jadi tampilan awal. Lalu di sini ada validasi input, mana validasi input itu dari isValid number, yang mana itu memeriksa input angka positif dengan regex, menerima angka bulat dan desimal. Jadi si regex itu hanya bisa menerima angka yang bilangan positif dan bulat. Jadi kalau kita menginputkan selain bilangan bulat itu maka error, Bu. Lalu ada isi valid integer, itu memeriksa input angka bulat positif, tidak menerima 0 di depan. Jadi ketika kita inputkan si angka 0 di depan, Bu, itu error, Bu. Jadi harus angka selain 0. Jadi kalau nggak salah sini saya inputkan angka 1 sampai 9, Bu. Jadi kalau ada angka 0 itu bakal error gitu. Lalu dari fungsi perhitungan zakatnya ya, Bu. Di sini ada saya itu menghitung zakat emas. Jadi dalam program yang saya buat ini kita mengecek validitas input berat emas. Nisab emas itu kan 85 gram ya, Bu. Jika kurang tidak wajib zakat gitu, Bu. Jadi hitung zakat sama dengan 2,5% dari berat emas itu dalam gram, lalu tampilkan hasil zakat dalam gram emas. Itu untuk hitung zakat emas. Tapi ketika untuk hitung zakat fitrah itu dia mengecek validitas jumlah anggota keluarga. Misal input jumlah anggota keluarga berapa gitu. Nanti bakal dihitung zakat fitrahnya itu 2,5 kg beras per anggota keluarga. Nanti akan menampilkan total zakat kita dalam kg beras. Lalu untuk hitung zakat penghasilan itu untuk mengecek validitas input penghasilan. Di sini saya masukkan nisabnya itu, jadi udah saya masukkan dulu nisabnya itu nih, double nisabnya itu
5.230.000 berdasarkan harga emas 85 gram dikali harga emas per gram yang saya tahu ya Bu. Nah, jadi jika penghasilan di bawah nisab tidak wajib zakat Bu. Dihitung zakat itu sama dengan 2,5% dari penghasilan. Nanti akan menampilkan hasil zakat dalam bentuk rupiah seperti itu. Nah ini mungkin penjelasan dari shortcutnya ya. Nih ini regeknya, string regeknya matches nih. Nah ini semuanya udah ada, udah saya inputin sesuai yang ibu suruh dari jadi program ini menaruhkan dasar GUI yang modular. Jadi di sini ada menu utama sebagai pusat navigasi, panel-panel input terpisah berdasarkan jenis zakat, validasi input yang ketat dengan regek kan, perhitungan zakat sesuai ketentuan fikih gitu, user experience yang baik dengan pesan error dan navigasi gitu. Nah di sini saya akan menjelaskan hasil dari program yang telah saya buat seperti ini. Ini merupakan tampilan awal dari saat memilih zakat. Di sini saya menginputkan 3 jenis zakat. Di sini ada zakat emas, zakat fitrah, sama zakat penghasilan. Coba kita zakat emas ya Bu. Nih, misal berat emas per kilogramnya kita inputkan aja 50, coba ya. Nah, hitung zakat. Nah, beras emas kurang dari nisab 85 gram. Itu tidak wajib zakat Bu. Jadi harus lebih dari 85 gram Bu. Misal 100 lah. Hitung zakatnya. Nah, zakat emas yang harus dikeluarkan 2,50 gram emas. Ini boleh. Ini akan menghitung total dari si gram emasnya. Jadi kalau misalkan kurang dari 85 dia nggak bakal ngitung per gramnya. Misal kita inputkan lah 1000 lah, kita jadi orang kaya. Tuh 25,00 gram emas. Oke. Itu untuk zakat emas. Kita kembali ke menu. Kita pilih ke zakat fitrah coba ya. Misal jumlah anggota keluarga, kita mau anggota keluarga, coba misal keluarga Cemara 5. Hitung zakatnya Bu. Nah, total zakat fitrah yang harus dikeluarkan 12,50 kilogram beras segitu Bu untuk jumlah anggota 5 keluarga. Nah maksudnya anggotanya ada 5 gitu. Seperti itu. Kita kembali ke menu, lalu ke zakat penghasilan. Misal penghasilan bulanan ya, kita mau menginputkan misalnya amin lah 50 juta. 2, 3. Misal saya 50 juta. Hitung zakatnya Bu. Nah, jadi zakat penghasilan yang harus dikeluarkan itu sekitar 12.500.000 seperti itu. Nah, paling itu aja sih Bu yang bisa saya jelaskan mengenai tugas yang diberikan oleh Ibu. Mohon maaf bila ada kata-kata kurang mengenang. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.